Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Pak Helmi, di pertemuan kedua mapel Las Busur Manual atau SMAW. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja selama di rumah. Baik, untuk pertemuan kedua ini, melanjutkan dari pertemuan pertama kemarin, Pak Helmi akan membahas beberapa bahaya dan kondisi yang menyebabkan kecelakaan kerja ketika kalian besok praktek di bengkel. Jadi tidak akan seperti pertemuan pertama kemarin video ini. Nanti yang kita bahas akan lebih banyak pada faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang tidak nyaman atau kecelakaan kerja selama kalian besok praktek di bengkel. Perhatikan baik-baik. Kalau perlu memang harus di-download ya di-download atau di screenshot juga boleh, karena nanti tetap seperti kemarin setelah menyimak video ini akan ada tugas yang akan saya berikan di Google Classroom ini ya. Baik, kita mulai saja, tidak pakai lama ya. Kita akan mengidentifikasi bahaya dan kecelakaan. Sebelumnya kita harus mengerti apa sih definisi dari bahaya dan kecelakaan. Jadi bahaya suatu keadaan yang berdampak negatif terhadap pekerja maupun pekerjanya. Bahaya itu berarti kecelakaan kerja yang bisa terjadi setiap saat dan dapat mengakibatkan cacat atau penyakit menaun. Jadi bahaya ini kondisi ketika kecelakaan belum terjadi, namun kondisi yang ada di sekitar tempat kerja atau di sekitar kita bisa menyebabkan kecelakaan kerja baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Itu yang namanya bahaya ya. Sedangkan kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat mengakibatkan atau cenderung mengakibatkan cedera atau kerusakan barang. Nah, kalau tadi bahaya kondisi sebelum terjadi kecelakaan, kalau kecelakaan adalah insidennya atau kejadiannya. Jadi hal-hal yang di sekitar tempat praktek besok yang sekiranya mengandung bahaya, maka kalian harus mampu untuk mengidentifikasinya sebelum menyebabkan insiden yang menyebabkan kecelakaan kerja. Baik untuk kalian sendiri ataupun untuk orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, kecelakaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Kondisi yang menyebabkan bahaya atau kondisi yang bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Penyebab-penyebab kecelakaan ada dua penyebab umum ya. Yang satu tindakan yang tidak aman dan yang kedua kondisi yang tidak aman. Apa saja Pak yang dimaksud dengan tindakan dan kondisi yang tidak aman? Kita bahas satu-satu ya. Perbuatan tidak aman. Ya. Satu, kecepatan tidak layak dalam artian pada saat melaksanakan praktek baik di las ataupun di pemesinan, sesuaikan kecepatan mesin atau kecepatan tinggi rendahnya voltase yang kalian butuhkan untuk pengelasan harus diatur sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan elektroda yang kalian pakai besok. Jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Ya. Membuat alat pengaman tidak berfungsi. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Ada beberapa teman kalian yang iseng setelah memakai alat pengaman diletakkan begitu saja sehingga ketika teman yang lain memakai nggak sengaja keinjak atau nggak sengaja terpukul ketika mereka melakukan menyelesaikan job las, mereka menghilangkan terak, nggak sengaja terpukul atau nggak sengaja dijatuhkan dari meja. Makanya setelah memakai alat-alat pengaman, terutama alat ketiga, letakkan alat pengaman tersebut di tempat semula atau di tempat yang sekiranya menurut kalian itu aman. Nah, jadi tidak istilahnya bahasa Jawanya tidak selempraan, ya, tidak sembarangan, ya, tidak ada di sana, ada di sini, tidak, jadi di satu tempat di mana semuanya terkumpul jadi satu dan aman. Memakai alat yang rusak,
Ada kondisi seperti ini Pak, ada. Kadang-kadang untuk menunggu teman yang lain, ada yang beberapa anak yang tidak sabar sehingga alat yang rusak atau tidak boleh dipakai, itu mereka ambil untuk dipakai dalam praktek. Harusnya tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan resiko atau insiden yang tadi kita bahas di awal, yaitu kecelakaan ya. Jadi alat yang rusak biarkan, tidak usah dipakai, karena alat yang rusak sudah disendirikan dan sudah diidentifikasi. Pakai alat yang benar-benar aman. Memakai APD yang tidak layak sama dengan poin yang ketiga, jadi APD-nya kurang pas. Kalau kemarin dalam pertemuan pertama Pak ini bahas, ada video yang memperlihatkan kakak kelas kalian yang melakukan praktek kelas dengan memakai alat APD lengkap. Nah, harusnya seperti itu. Dan layak. Layak dalam artian tidak rusak, masih baik atau masih aman untuk digunakan. Jadi, kalau sudah merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk digunakan, ataupun ada salah satu bagian yang rusak, jangan dipakai. Ya, minta ganti ke pembimbing kalian atau guru kalian, Pak, alat APD-nya nggak bisa dipakai. Jadi akan diberikan sama gurunya yang benar-benar aman untuk kalian pakai. Karena resikonya besar ya, seperti yang kita bahas dalam pertemuan pertama kemarin. Pemuatan tidak layak, pemuatan tidak layak ini dalam menaruh material atau alat-alat ketika tempatnya hampir penuh, sampean masih memasukkan barang atau material yang harusnya dipindah ke tempat lain yang lebih layak atau lebih longgar. Jadi tidak boleh disesak-sesakkan dalam penyimpanan, karena kenapa? Ya, resikonya nanti bendamu pasti akan cacat atau alat yang kamu pakai akan rusak. Penempatan, nah ini sama dengan pemuatan tadi. Jadi setelah pemuatan sekiranya penuh atau tidak layak, kalian cari tempat yang muat atau layak dan penempatan yang sesuai dengan alat atau materialnya. Jangan sembarangan menaruh alat dan material, ada aturannya masing-masing ya. Mengangkat tidak layak, mengangkat ini faktor ergonomis tubuh. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya mengangkat itu kita tidak boleh posisi posisi seperti rukuk terus kalian rukuk dalam sholat ya, harus mengangkat dengan posisi seperti itu tidak boleh. Harusnya posisi jongkok seperti kalian mau skor jam. Nah, sehingga pinggang kalian nanti tidak akan sakit, atau yang paling sering nanti istilah Jawanya kecepit ya, terkilir pinggangnya, itu akan sakit sekali sehingga bisa menyebabkan kalian sulit untuk bergerak. Jangan bergerak, bernapas pun juga pasti akan sulit. Posisi tidak aman sama ya, jadi posisi apapun, baik posisi alat ataupun posisi kalian ketika melakukan pekerjaan, pastikan posisimu benar-benar aman dari resiko bahaya dan kecelakaan. Mesin dan alat-alat di bengkel ditata demikian rupa, itu ada tujuannya untuk keamanan dan kenyamanan kalian selama praktek, untuk menghindari insiden dan kecelakaan yang tidak perlu. Jadi jangan pernah mengubah letak atau posisi alat-alat di bengkel tanpa seizin guru dan pembimbing kalian, karena kalian tidak akan tahu apa resikonya yang akan terjadi. Ya. Bercanda main-main, nah ini yang kemarin kita bahas. Kalau kalian selama praktek selalu bercanda dan tidak serius, maka yang terjadi akan fatal untuk kalian. Tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk teman-teman kalian ya. Gagal mengikuti prosedur, seperti yang saya bilang di pertemuan pertama, ikuti segala tata tertib selama kalian berada di bengkel. Jangan pernah melanggar satu tata tertib pun, karena risikonya sangat besar untuk keamanan dan keselamatan kalian. Di bengkel kita bekerja dengan mesin-mesin yang benar-benar beresiko tinggi terhadap kecelakaan. Jadi ikuti semua SOP dengan baik dan jangan melanggar satu tata tertib pun selama kalian praktek di bengkel. Nah, ini yang kondisi. Kalau tadi perbuatan tidak aman, yang sekarang kita bahas kondisi tak aman. Yang pertama, penerangan tidak layak.
Jadi faktor utama dalam bengkel itu bukan mesin atau bukan alat atau bukan manusianya, tapi kondisi pencahayaan atau penerangan ya. Jadi kenapa sih harus penerangan? Karena penting bagi seorang teknisi atau mekanik untuk memiliki atau bekerja di bengkel yang memiliki penerangan yang cukup. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengerjakan sesuatu dalam kondisi yang kurang terang atau gelap, termasuk ketika kita melakukan pengukuran. Alat ukur yang kita gunakan skalanya atau ketelitiannya 0,0, bukan puluhan atau bukan satuan, tapi ada beberapa angka di setelah koma. Jadi kalau penerangan tidak layak atau kurang terang atau gelap, maka bengkel tersebut tidak layak untuk digunakan atau dipakai. Ya. Pelindung atau pembatas tidak layak. Jadi pembatas masing-masing tempat praktek atau pelindung masing-masing tempat praktek ditata sedemikian rupa untuk keamanan dan kenyamanan kalian. Jadi kenapa nanti kalian timbul pertanyaan, kenapa sih Pak harus ditata seperti ini? Kenapa sih Pak harus ditata seperti ini? Karena itu sudah sesuai dengan prosedur penataan workshop atau bengkel tempat bekerja atau tempat praktek. APD kurang dan tidak layak. Jelas ya ini, kalau APD tidak layak atau sangat minim, maka bengkel tersebut tidak layak untuk digunakan atau tidak aman untuk digunakan. Karena kenapa? Semua operator atau semua siswa yang bekerja atau praktek di bengkel wajib memakai APD minimal. Jika APD minimal pun kurang, maka bengkel tersebut tidak layak. Ruang kerja sempit atau terbatas, tidak ada ruang gerak bebas, sehingga antara satu dengan yang lain sangat beresiko terkena atau bahaya atau kecelakaan ketika salah satu atau dua atau tiga orang bekerja dalam satu tempat yang terbatas. Itu ya. Sistem peringatan kurang, peringatannya apa? Rambu-rambu K3 atau rambu-rambu keselamatan dan kecelakaan kerja. Wajib bagi workshop atau bengkel dimanapun untuk menempelkan peringatan baik berupa banner atau rambu untuk karyawan atau siswanya yang sedang melakukan praktek atau bekerja. Bahaya kebakaran, setiap tempat praktek kalian yang ada di SMK PGRI sangat-sangat rawan terkena kebakaran. Karena kenapa? Kita bekerja dengan mesin yang beresiko mudah terbakar dan material-material yang sangat flammable. Flammable itu berarti mudah untuk menyala ketika kondisi tidak aman. Jadi perhatikan baik-baik untuk warning terhadap bahaya yang satu ini. Jangan sekali-sekali meremehkan atau istilahnya nggak ngereken atau nggak ngurus, jangan. Ini sangat berbahaya sekali. Kebersihan, kerapian kurang jelas ya. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Setelah bekerja, wajib bagi kalian untuk mengembalikan dan merapikan dan juga membersihkan tempat praktek kalian atau tempat kerja kalian besok. Jangan sampai tidak peduli atau tidak ngereken atau aku nggak praktek di situ Pak, saya nggak praktek di situ Pak, nggak boleh. Bengkel adalah milik kalian, dijaga baik-baik semua kebersihan dan kerapiannya. Bising, pasti ya, ada beberapa pekerjaan yang menyebabkan tingkat kebisingan itu melebihi ambang batas, seperti menggerinda, bubut, atau fresh, atau scrub, akan menimbulkan suara-suara yang sangat bising di sekitar kita, sehingga untuk ngobrol dengan teman pun harus dalam kondisi yang agak keras suaranya atau berteriak. Ya. Terpapar radiasi ini untuk beberapa pekerjaan yang memang ada bahaya radiasi, contoh las argon atau las karbit ya. Itu kalau kalian kena radiasinya, sama nanti SMAW juga gitu, radiasi dari sinar ultraviolet dan inframerah yang dihasilkan oleh elektroda yang kita bahas kemarin. Ya, bisa menyebabkan kulit kalian iritasi, menyebabkan kulit kalian terbakar, merah-merah. Ya, itu yang namanya radiasi ya. Temperatur ekstrim, heat atau panas dalam bengkel itu sangat tinggi.
Jadi kondisi kalau kalian besok praktek, terus kondisinya Pak panas, Pak ongkep, iya memang seperti itu. Karena kenapa? Semua bekerja dan semua mesin juga sedang dioperasikan. Jadi kondisi temperatur sekitar dengan temperatur mesin bercampur jadi satu sehingga kondisinya lumayan panas ya. Jadi itu kondisi yang tidak aman selama yang ada di tempat praktek atau bengkel kalian nanti. Ventilasi ini perlu ya. Jadi kenapa setiap workshop selalu ada penyaringan udara di bawahnya atau blower di atasnya ya, atau blower atau dibuat sedemikian tinggi, sedemikian lebar. Kenapa? Karena ya itu di temperatur yang ekstrim, kalau tidak ada ventilasinya, maka bisa membuat kalian sesak nafas atau sulit untuk bernafas. Kalau teruskan akan mudah bagi kalian terkena ISPA nanti. Dan lingkungan yang tidak aman. Ya, ini lingkungan dalam artian semua fasilitas yang ada di poin-poin sebelum ini tidak terpenuhi atau tidak aman, tidak layak, berarti lingkungan, workshop, atau bengkelnya bisa dinyatakan tidak layak. Maka bengkel atau tempat praktekmu masuk dalam kategori tidak aman. Jaga lingkungan kerja selalu bersih, nih ya. Jika perkakas sedang tidak digunakan, simpan di tempat yang kering dan tertutup. Poin-poin ini wajib kalian ingat-ingat atau minimal kalian tulis untuk kalian praktekkan nanti ketika di bengkel. Gunakan pakaian yang tepat, longgar, jangan memakai perhiasan, jangan memakai kalung, jangan memakai gelang ya. Jika kalung atau gelangmu tersangkut pada alat yang berputar atau bergerak, resiko tanggung penumpang. Kalau nanti ada yang pakai kalung atau gelang atau aksesoris yang lain, maka dengan sangat berhati-hati akan saya sita dan tidak akan saya kembalikan ya. Ini sudah saya bilang di awal, jangan memakai aksesoris yang berlebihan. Sewajarnya saja. Sarung tangan karet dan sepatu pelindung sangat dianjurkan saat bekerja di luar workshop. Nah, kondisi seperti ini dalam masa pandemi, saya harapkan juga protokol kesehatanmu tetap kalian terapkan selama praktek di bengkel kelak ya. Gunakan perkakas secara tepat. Jangan memaksa peralatan kecil untuk mengerjakan alat atau pekerjaan yang besar. Jangan menggunakan peralatan yang kecil untuk mengerjakan benda kerja yang besar. Pakailah alat yang sesuai dengan dimensi benda kerjamu. Pakailah APD yang sesuai dengan pekerjaanmu. Akan sangat aman jika alat yang sesuai dengan batasan yang diizinkan untuk alat tersebut, betul ya. Karena kalau alat kalian kecil, terus kalian paksakan untuk mengerjakan benda yang berat, maka resiko kecelakaannya tidak pada bendamu, atau tidak pada pekerjaanmu, tapi pada mesinmu. Ini nanti yang akan merugikan semua orang jika mesin atau alat yang kalian gunakan rusak. Ya, seimbangkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan benda kerjamu. Gunakan alat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau dimensi benda kerjamu. Jangan memaksakan. Ya, kalau memang tidak bisa dikerjakan dengan alat yang kecil, maka konsultasi dengan guru atau pembimbingmu, gimana Pak caranya. Nanti akan diberikan solusi. Hindari keadaan yang berbahaya. Di daerah yang banyak gas, pijaran api bisa mengakibatkan ledakan. Betul ya, di daerah yang banyak gas. Tapi bengkelmu nanti akan aman dari gas selama kalian belum praktek dengan las asetilin. Dengan las asetilin. Kalau kalian sudah praktek dengan las asetilin, maka kalian harus benar-benar mengikuti prosedur SOP yang diterapkan pada saat las asetilin. Jangan pernah menganggap remeh. Ya. Jangan biarkan alat kehujanan atau menjadi basah. Kenapa? Karena beberapa alat nanti ada hubungannya dengan listrik. Kalau alatmu basah atau kehujanan, maka akan mudah untuk korsleting. Ya. Kabel penyambungnya pas ukurannya digunakan untuk memakai
peralatan pada tempat yang jauh dari sumber listrik. Hal ini mencegah kekurangan power dan panas yang berlebihan. Kabel penyambung ini dalam artian beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan di ruangan, di dalam ruangan, maka butuh kabel saklar atau kabel penyambung yang panjang, nanti disambungkan dengan sumber power. Ya. Kenapa? Kalau kita pakai di dalam ruangan dan tumpuk dengan penggunaan alat yang lain, maka panas yang ditimbulkan akan berlebihan dan sangat menyebabkan temperatur benar-benar tidak nyaman atau panas atau ongkep. Ya. Jadi kabel penyambung yang ada di bengkel banyak itu digunakan di luar ruangan, tidak di dalam ruangan ya. Jangan pernah menjinjing alat pada kabelnya. Pastikan saklarnya dalam keadaan off saat memasang atau melepas kabel pada sumber. Betul ya, jangan pernah menjinjing atau mengangkat alat pada kabel karena bisa menyebabkan kabel tersebut putus ketika tidak kuat menahan beban dari alatnya. Saklar wajib kalian matikan setelah selesai melakukan pekerjaan. Jangan ada saklar yang masih dalam posisi on ketika praktek selesai. Ya, ketika praktek selesai atau ketika memulai praktek, kalian cek dulu saklar pada mesin lasnya itu sudah off atau masih on. Kalau masih on, matikan dulu. Baru kamu pasang kabel pada sumber powernya. Ya, jangan kamu tancapkan kabel pada sumber power ketika mau memulai ada alat yang posisinya on. Nah, kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Itu kalau di las. Kalau di mesin, bahayanya kalau posisinya saklar masih on, berarti dia akan auto berputar. Berputar kalau memang kondisinya tidak ada alat atau bahan lain di sekitar mesin tersebut, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, bisa terlempar nanti. Pastikan posisi off. Nah, periksa kabel penyambung apakah ada yang terpotong atau sambungan yang longgar. Jika ada, berikan kepada orang yang berwenang, dalam hal ini guru atau instrukturmu, untuk diperbaiki. Ya, jangan dipakai konsultasi dengan guru dan pembimbing. Selalu konsultasi dengan guru dan pembimbingmu. Bahaya yang bisa timbul dari pengelasan SMAW, kebakaran, sengatan listrik, radiasi UV, dan infrared yang timbul dari sinar las. Ya, hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran. 1. Material mudah terbakar di lokasi pengelasan. Pastikan tidak ada material yang mudah terbakar ketika kalian melakukan pekerjaan las. Pastikan kondisi di sekitar kalian aman dari material yang flammable atau mudah terbakar. Gas atau minyak di sekitar lokasi kerja. Jika ada tumpahan gas atau minyak di sekitar tempat praktek las kalian, bersihkan dulu sebelum kalian praktek. Ya, bersihkan dulu. Kabel power atau las yang terkelupas. Tadi sudah dibahas sebelum ini. Kalau ada kabel power atau las yang terkelupas yang bisa menyebabkan korsleting, konsultasi dengan guru dan pembimbingmu. Nah, jangan membuat keputusan sendiri. Jangan membuat keputusan sendiri. Bahaya sengatan listrik yang kedua, ini ya, tadi sudah. Terendam air. Nah, pastikan jika ada kabel atau power las yang terendam air sebelum dipasang, bersihkan atau keringkan dulu. Atau lebih baik tidak usah dipasang sebelum benar-benar kondisinya kering. Kenapa? Karena kalau kabel las yang terendam air terus kalian tancapkan pada sumber power, maka ya, kalian tahu sendiri, kalian nanti akan tersetrum dan korsleting. Memegang kabel elektroda, holder, dan worklead secara bersamaan, ini tidak boleh. Elektroda holder, ya, penjepit elektroda, dan workleadmu yang kemarin apa itu namanya, holder massa, kalau kamu pegang bersamaan, maka kalian akan tersetrum. Jadi tidak boleh memegang masing-masing kabel secara bersama, harus satu-satu.
Ingat-ingat, ya. Kegiatan pengelasan dan pemotongan saat hujan di ruang terbuka rawan terkena sengatan listrik. Jika nanti kondisi atau cuaca memasuki musim penghujan, maka pastikan sebelum kalian melakukan pekerjaan las di ruang terbuka, kondisinya benar-benar aman dari hujan. Kalau sekiranya akan terjadi hujan, maka pending semuanya, ya, karena nanti akan mudah sekali untuk kena korslet. Ya. Konektor, sambungan kabel longgar atau kendor ini ya, tetap kalau ada kondisi-kondisi yang seperti ini, konsultasi dengan guru dan pembimbingmu. Jangan sampai ada insiden tersengat atau tersetrum aliran listrik. Ya, ini bahaya yang terakhir, radiasi UV atau infrared yang kemarin kita bahas dalam pertemuan pertama. Ya. Sinar yang tertimbul dari pengelasan arc welding atau SMAW adalah UV dan infrared, ini yang dimaksud. Sinar ini dapat merusak mata dan iritasi pada kulit. Warning, jangan pernah melihat sinar pengelasan dengan mata telanjang. Ini kayaknya tidak mungkin untuk kelas 1. Kenapa? Karena kalian akan penasaran. Kalian nggak akan tahu kapan elektroda ini benar-benar menyentuh job sheet kalian dan menimbulkan percikan atau penyalaan pertama. Karena ini hasil kecolongan. Ya. Selalu memakai topeng las. Walaupun sekedar nyoba, jangan mencoba dengan mata telanjang. Kalian bukan pemain debus, ya. Kalian masih anak-anak atau masih siswa. Jadi kalau sudah kalian kecolongan atau melihat dengan mata telanjang, resikonya kemarin yang saya bilang, mata kamu nanti akan ngeres, menempel, tidak bisa melek. Itu ya. Jadi warning ini benar-benar diperhatikan. Ya. Nah, solusinya apa Pak dari semuanya? Satu, jangan ada tempat kerja yang seperti ini ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Pastikan kondisi seperti ini tidak terjadi di bengkel kalian besok. Setiap kali selesai praktek, harus dirapikan, harus dibersihkan, alat-alat masuk ke dalam tempat penyimpanan seperti semula. Tidak boleh ada kotoran atau sisa praktek yang berserakan. Semuanya ya, tidak hanya yang praktek, semua bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian bengkel masing-masing, tidak hanya di las tapi juga di pemesinan. Ya, jika ada beberapa siswa atau salah satu siswa yang tidak peduli dengan ini, maka yang kena nanti akan satu kelas. Karena tanggung jawab satu kelas, bukan satu orang, dua orang, bukan ketua kelas dan perangkatnya, tapi semuanya. Ya, ingat-ingat itu. Dan yang ini yang wajib, pastikan alat pelindung digunakan dengan baik dan benar. Ini ya, di pertemuan kedua ini Pak Emil berpesan 2 ini saja dulu. Kondisi bengkel jangan sampai ada yang seperti ini. Dan pastikan kalian selalu memakai alat APD atau pelindung diri, alat pelindung diri minimal. Kalau las ya berarti wajib pakai topeng, wajib pakai apron, sarung tangan, nah, dan juga kalau memang ada baju kerja panjang. Tapi kalau tidak ada ya pakai apron kemarin. Ya, digunakan dengan baik dan benar. Kalau memang sekiranya alat-alat ini nggak nyaman atau nggak aman, minta tukar. 2 ini yang saya pesankan pada pertemuan kedua ini. Itu ya, jadi diingat-ingat semua bahaya dan resiko kecelakaan kerja selama kalian praktek besok. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan selama kalian praktek, selama kalian bekerja di bengkel besok. Ikuti semua petunjuk, ikuti semua tata tertib yang ada di bengkel. Konsultasi kepada guru pembimbing jika memang kalian menemukan kondisi yang kurang aman. Jangan membuat keputusan sendiri, jangan bercanda, dan jangan main-main. Itu ya. Baik, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Setelah ini nanti saya share tugas seperti biasa dalam waktu 1 kali 24 jam, tugas harus segera dikumpulkan. Terus saya pesan yang untuk tugas, jangan mengerjakan lebih dari 1 kali.
lupa nilai ini apa Pak? Nggak apa-apa, kalian masih belajar ya. Kalian masih belajar, salah itu wajar. Nggak harus mengerjakan tugas itu kalian kejar sampai nilai 80, 90, nggak harus. Yang penting kalian paham dulu. Ya, yang penting kalian paham. Itu ya, karena kemarin tugas pertama banyak yang mengerjakan sampai 3 kali. Nilai awal sekian, sekian, 20, 25, sampai 80 baru dikumpulkan. Karena ada timestamp-nya di situ. Pertama kali kalian mengerjakan, ya itu yang nanti saya akan ambil nilainya. Bukan yang terakhir. Walaupun yang terakhir nilai kalian 100, tetap yang saya ambil akan awal. Untuk kali ini akan saya setting untuk 1 kali responden. Jadi hanya 1 kali saja kalian mencobanya. Makanya perhatikan materinya dengan baik. Simak baik-baik materinya. Kalau memang kalian kuota kalian terbatas, download video ini juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting kalian pesankan apa yang saya sampaikan di materi yang kedua ini, pertemuan kedua ini benar-benar diingat-ingat. Tidak hanya diingat-ingat, tapi juga diterapkan ketika kalian praktek besok. Ya. Ketika kalian sudah memulai praktek di bengkel. Itu ya, sekian dari Pak Helmi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang nyaman, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.